Saya Karisma dari Sekjen MRC Milenial. Hari ini kami melakukan pelatihan agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Pada ngapain nih? Hah? Latihan apa nih? Sama BNPB. Wes, MRC. Hadir untuk negeri. Ini anak-anak MRC nih, MRC Milenial. Lagi persiapan latihan rescue. Kebetulan dilatih sama Pak Adianto. Pak Adianto ini pengawas pelatih BNPB yang punya Rescue Jakarta tuh. Semangat gak? Semangat. Yes, MRC. Hadir untuk negeri. Saya asli dari Pelabuhan Ratu. Ibu Bugis, bapak saya asli orang Jombang. Alhamdulillah saya mengemban tugas dari pimpinan kami di dalam kegiatan di water rescue, apalagi di bimbingannya dari komandan kita. Jadi arahannya lebih baik lagi karena banyak komunitas tanda kutip ya, jangan suka nyeleneh. Kita ini perlu konsentrasi dulu kegiatan ini. Nanti selesai ini baru kita main di air. Oke, kita pertama dari danger. Danger aman buat si korban. Ada insiden, orang tenggelam di situ. Orang lain sudah tidak memiliki kewenangan apapun, termasuk keluarganya. Udah Pak, ini anak saya cepat bawa ke rumah sakit. Ibu tolong sabar dulu, kami petugas di sini, kami akan memberikan bantuan pertolongan pertama. Teman saya sudah menghubungi tim medis, kami akan lakukan pertolongan pertama. Saya cek dulu korbannya, ibu tolong amankan aja, teman-teman yang lain amankan. Atas kita lakukan tadi, kita tenangkan dulu, kita cek dulu korbannya. Sangat perlahan, kalau orang di antara hidup dan mati, nadinya itu sangat kecil. Makanya ingat tadi, kita juga harus konsen, perhatikan. Nadinya ada, rumah kenapa tidak ada, tapi otomatis tiupan, untuk perempuan nggak berlaku. Kenapa? Ada yang tahu? Iya. Bukan. Orang tua, orang pedalaman yang tidak menggunakan BH, maaf ya, tanda kutip ya. Ini bisa di sini putingnya. Berarti kita di lambung dong. Ini hanya untuk ukuran lelaki aja. Oke. Intinya tuh di sini berarti Pak. Di sini Nah, sama tadi dua baru kita ini, letakkan Pak. ini, Oke, siap. dua jari kita di sini. Nah, letakkanlah tangan kita di sini. Nah, posisinya yang kekuatan ada di sini. Sentra dari pundak lurus. Tidak begini, tapi lurus. Nah, tekanannya 4 sampai 5 cm untuk orang dewasa. Untuk anak-anak atau bayi cukup 2 jari. 1 sampai 2 cm. Nah, seperti ini aja. Ya, Untuk bayi itu ya Pak? bayi ya. Tetap Oke. ada pundak Pak. Iya, enggak, kalau itu bisa gini aja bisa. Oh, langsung. Seperti ini pun bisa kalau nah kita bayi kita ini akhirnya tekan ya. Nah, bisa ya. Tapi gimana situasi dan kondisinya? Kalau diginikan kan dia muntah enak, tinggal dimiringkan aja. Ya, itu soal bisa dari sini pun bisa. Di bawah bisa ya. Yang penting letaknya posisinya di tengah-tengah sini. Bukan masalah ada informasi jantung tuh letakkan di sebelah kiri. Bukan di sebelah kiri, tapi bentuk jantung menyamping ke sebelah kiri. Bukan jantung ada di kiri ya, paham ya? Tetap letak jantung itu di tengah, tapi menyamping di sebelah kiri. Makanya kita posisi kita idealnya di sebelah kanan korban untuk penekanan. Nah ini otomatis kalau nekan itu pasti agak ke dalam ke sana, nggak mungkin ke sini nekan ya. Nah pasti kan, secara tidak langsung penekanan itu pasti ke sana larinya ya. Jadi intinya bukan masalah nekan ke kanan atau ke kiri, karena di dalam rongga tubuh manusia ini, nah contoh seperti ini ya. Ini jantung, di sini sudah ada kayak pel, kayak penahan, ya. Nah ini cuma mompa gitu doang. Mau jantungnya ke kiri atau ke kanan, karena ini udah dasarnya neken gitu, memompa, ya. Jadi di bawah jantung ini sudah ada penopang, pelindung sebenarnya. Allah menciptakan tulang yang di bawahnya itu lurus, pelindung jantung ini ada sebesar 3 jari orang dewasa. 3 jari orang dewasa di bawah jantung, karena di sini ada tulang rusuk. Ya.
vertikal, masuk dari alas dan meletakkan korban, tidak miring, tidak nungging, rata seperti ini ya. Terus respon, sebelum kita melakukan apa, respon dulu. Respon suara, kita panggil korbannya, halo, halo, tidak merespon, respon tepukan, halo, halo, tidak merespon juga, respon tekan, tekan di tulang kering dada kita. Dulu pernah ada yang dicubit ya, karena sekarang kan ada undang-undang yang memang dikhawatirkan menjadi pelecehan, makanya kita tekan. Tekan, tidak merespon juga, pen, minta bantuan atau help ya, itu perlu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kemana sampai pertolongan apa, selalu koordinasi ke pihak medis. Tolong kasih tahu medis, korban pingsan, saya lanjutkan. Airway, buka jalan napas korban. Nah seperti ini, tengadahkan ya. Kalau seperti ini kita tiup pun lurus, tapi kalau seperti ini sulit masuk. Coba Anda rasakan, Anda tengadah, napas pun lurus. Coba kalau begini, rasa sesak ya. Tuh. Jangan lantas apa, cek dulu korban. Bila korban tenggelam di air, otomatis lidah itu selalu menekuk ke dalam. Jadi sebelum dia apa-apa, periksa, tarik aja, luruskan. Maksudnya ditarik aja pakai jari, tidak akan gigit karena korban pingsan. Kalau sudah lurus, otomatis udara yang kita tiup itu akan masuk. Kalau menekuk sulit, luruskan, clear, baru cek nadi, kondisi korbannya kita cek. Oke. Lihat, dengarkan, dan rasakan nadi. LDR, lihat, dengar, rasa. Look, listen, feel. Jawabannya tidak ada napas, ada nadi. Ingat, tidak ada napas, tapi nadi ada. Berarti hanya 2 kali tiupan penuh. Hidung tutup, mulut buka. Oke. Dicek lagi. Nadi tidak ada, otomatis napas pun tidak ada. C tadi CPR. Nah, cari, semua pegang di dada di sini. Ada tulang gendolannya tengah-tengah. Nah, ini untuk patokan, meletakkan 2 jari. Untuk jarak tangan kita diletakkan di antara dada korban. Saya ulangi lagi. 1 jari, 2 jari untuk penjarak, letakkan tangan. Nah, posisi tegak lurus. Ya. Kekuatan ada di pundak, tidak seperti ini. Bucing, pegang kuat, bisa seperti ini, bisa. Seperti ini pun bisa. Tapi kekuatan ada di sini di pundak. Tegak lurus. Untuk orang dewasa 4 sampai 5 cm. 30 kali penekanan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiup 2 kali. Langsung tekan lagi. Tuh, 2, 30 kali, kedalaman 4 sampai 5 cm. Kecepatan 100 per 60 detik. Berarti lebih cepat daripada detik. Penekanannya 30 kali, 2 kali peniupan, 30 kali, 2 kali peniupan. 1 putaran itu 5 kali 30, 5 kali 2 tiupan. Setelah itu masih juga nggak respon, nggak muntah, cek dulu. Masih belum ada nadi ataupun napas, terus pompa. Bila sedang melakukan pemompaan, korban muntah, segera kita miringkan. Nah, atau recovery, posisi recovery seperti ini. Nah, muntahannya supaya keluar. Kenapa mesti seperti ini? Kalau dalam keadaan seperti ini korban muntah, muntahan bisa masuk ke hidung atau masuk lagi ke tenggorokan. Karena dia tidak bisa begini, tangannya belum normal. Dia hanya bisa mengeluarkan muntahan aja yang ada di lambung dia. Makanya segera kita bantu posisi recovery. Seperti ini. 3 hal kita lakukan bila korban sudah seperti ini. Dampingi, perhatikan, dan ajak komunikasi ringan. Maksud didampingi, korban jangan dilepas begitu saja. Oh udah muntah beres, tinggal, jangan. Ada saatnya dia masih belum pulih benar-benar, karena memang dari mengalami kematian saat dan dia baru muntah. Coba kita perhatikan, muntahannya masih banyak keluar terus, jangan ditanya. Biarkan supaya keluar aja muntahan sampai kita nengok kanan kiri,
nunggu bantuan teman. Oke, muntahnya berhenti, keluar napas. Biasanya orang yang sudah muntah, napasnya tuh tersengal-sengal. Jangan lu ditanya, lihat dulu. Kalau ada suara aja, ada suara. Nah, kalau udah mengeluarkan suara, baru. Adek, apa yang sakit dek? Pusing, masih pusing? Masih memuntah? Iya, pusing. Nah, berarti dia merespon. Indra pendengaran dia merespon apa yang kita ucapkan. Berarti salah satunya dia sudah mulai pulih lagi. Indra-indra di tubuh dia. Oke, kita minta satu orang untuk peragaannya. Oke, lapor medis, korban pingsan, saya lanjutkan. RY buka jalan napas korban dan bisa. Clear. Tidak ada napas, ada nadi. Tiupan 2 kali penuh. Cek nadi. Tidak ada nadi, tidak ada napas. Korban penghentian jantung. Oke, saya pengumpaan 30 kali. Siap. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Korban muntah. Recovery, posisi pemulihan, dampingi, perhatikan, dan ajak komunikasi. Korban selamat. Oke, terima kasih. Kita melakukan tindakan CPR ini, kan tadi saya bilang LDR, lihat, dengar, rasa, dan sambil cek nadi. Bila korban ada nadi, ya, napas tidak ada, cuman hanya berikan tiupan saja. Jangan sekali-kali kita melakukan penekanan jantung. Kenapa? Karena akan fatal. Dada jantung korban yang masih memompa, kita pompa, itu akan fatal. Yang seharusnya mengembang karena menarik napas kita tekan. Nah, itu kita kan nggak tahu posisi narik napas atau ngeluarin napas, main tekan aja kan. Akhirnya tadinya dia menghirup udara, menarik udara, langsung kita tekan. Sebaliknya, darah yang harusnya terdorong dari serambi kiri serambi jantung korban itu keluar menuju ke saraf ke otak, terhenti karena kita tekan. Jadi akibatnya fatal, bahwa itu seolah kita yang ngebunuh kalau begitu. Makanya saya bilang tadi, danger, respon, send, terus airway, buka jalan napas. Nah, di saat buka jalan napas inilah kita harus mengecek si korban. Jangan menindakkan tiupan atau pemompaan. Jadi tahap ketiga inilah, setelah lapor medis, buka jalan napas, cek korban. Oh, ternyata korban tidak ada napas, tapi nadi ada. Otomatis hanya tiupan 2 kali ya. Ingat, pokoknya dimanapun Anda menemukan korban laka di air ya, kita berbicara di air. Sebelum melakukan apa-apa, yang ketiga itu adalah cek korban dulu. Jadi kita tidak salah. Ya, tidak salah melakukan tindakan. Gimana kalau menemukan korban tenggelam? Ya, kita ada di situ. Terus orang lain langsung main bawa atau keluarganya main bawa. Kita sebagai peran kita, karena kita sudah tahu gimana caranya, kita ngomong aja, ibu, bapak, ini putra ibu, saya mau coba bantu bu, saya mau cek dulu kondisi korban. Barusan tenggelamnya baru sekitar setengah menitan lah. Saya cek dulu, ada siapa? Ya, kami sudah pernah belajar bu, saya mau bantu kalau ibu ngizinin. Ayo kasih gitu aja. Kalau kata ibunya, udah, jangan gua cuma anak-anak gua, ya udah. Jadi terus kembali kepada keluarganya. Kalau memang keluarganya nggak menginginkan atau nggak mengizinkan, terserah. Terkecuali kalau Anda memiliki objek wisata, menangani objek wisata lah ya, Anda kerja di kolam renang atau Anda jaga ditugaskan di sana oleh baik pimpinan oleh siapa saja, itu kewenangan Anda. Orang lain tidak boleh mengatur kita, termasuk keluarganya pun. Karena kita sudah di situ job kita kan, pekerjaan kita. Nih yang ditolong datang 1 orang, ayo. Sini masuk. Tapi setelah pakai lagi di sini, langsung peluk si abang ini sebelahnya gini. Ayo. Ya, peluk aja. Itu lagi, sini masuk. Yo. Sama peluk gini. Oh, kita. Ya, kita yang ditolong ya. Nah, jadi untuk bawa orang korban 2. Korban 1 sama posisinya. Kenapa tidak harus depan? Karena posisi airnya membelakangi. Jadi ikut di sini.
Nah, di belakang ini aja. Nah, itu yang narik. Nah, gini. Ya. Tapi Anda dua orang akan terapung karena menggunakan life jacket. Jadi kekuatannya hanya ditambang aja, ditarik. Ya, karena terapung. Ya, untuk 2 orang. Lebih dari 2 orang pun sama mengangkut korbannya. Yang penting posisi orang yang ini bergelantungan. Nah, kalau 2 orang kan tadi belah kanan belah kiri ya. Kalau 3 orang di belakangnya masuk. 4 di depannya lagi masuk. Masih kurang. Yang di belakang di sini kita pegang lagi. Ya, tidak akan berat karena semua menggunakan life jacket atau pelampung. Yang penting jangan panik. Terkecuali kalau di dalam air arus deras tidak boleh berkerumunan seperti tadi. Ya, orang lewat, 2 orang lewat menggunakan semua. Ya, kenapa Pak nggak bisa begini, tarik aja ke depan? Karena posisi kita kan di bawah bukan di atas tambang. Ya, seperti ini. Makanya kita ke belakang sambil melihat situasi dan kondisi. Ya, air lewat sana, air lewat, nyamping. Oke, siapnya di air ya. Bawa celana kayak semua. Ya, oke. Nah, lihat ya posisinya tuh, begini. Kita luruskan aja. Nah, gini. Kita posisinya jadi supaya fleksibel. Waktu kita memberikan tiupan bisa, penekanan bisa. Jangan sampai kita yang geser-geser. Tapi cukup badan kita yang kesana kemari, gitu aja. Jadi posisinya begini, tengah-tengah. Coba. Yuk. Nah, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Tangan dilurus, depan. Nah, penolong. Berarti kodenya aman buat si korban dan aman buat si penolong. Tangannya di sini satu lagi. Nah sini aja tangannya. Sini aja, yang satu lagi tangannya sini. Nah kan aman buat si korban, kita tunjuk, dan aman buat si penolong. Satu kan danger, kedua respon. Tuh respon suara halo. Nah, tidak merespon, respon tepukan. Tepuk aja. Ya. Tidak merespon juga, respon tekan. Jangan ditekan, tempel aja, tempel. Nah, lagi cek 30. Ya. Oke, gantian ya. Kamu jadi penolong. Oh iya Pak, kan biasanya kalau misalnya Periksa mulut si korban. Periksa. Cek. Nah, gitu. Tujuannya ini kan Bersih, ada langsung hembusan napas nih. Ini ke nadi. Berarti kalau nggak ada hembusan napas, nggak ada napas gerak, berarti lihat. CPR. Kalau ada berarti LDR. breathing aja. Lihat dengar rasa. Lihat dengar pergerakan rasa. dadanya. Otomatis kalau ada napas berarti ini jawabannya gumpalan. Nadi hidung ditutup. Langsung tiup posisinya aja pelut. 1, 2, cek lagi. Nah, gitu. Tidak ada nadi, tidak ada napas. Oke, cari titik. Oke, 2 jari. Nah, tangan ini di sebelah sini. Itu tahan dulu, pegang. Lihat rasa. Nah, gitu. Tapi jangan ditekan ya. Pelan aja. Ini penekanannya 30 kali. Saya hitungan ketukan saya, Anda cuman ya. Tuh, wah, jangan ditekan. Tuh, wah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiup lagi. Hidung tutup. Mulutnya buka dong. Nah. Yuk, langsung pompa lagi. Nah, nggak usah dicari lagi karena udah ada bekasnya. Nah, langsung pompa lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muntah korban. Tangannya masuk ke pipi. Nah, kaki angkat. Oke, siap. Jangan ditekan, nempel aja, nempel. Ini kan duduk. Kasihan. Siap, 1, 2. Jangan nempel aja, nggak usah ditekan. Nah, dampingi, perhatikan dan ajak komunikasi kalau memang korbannya sudah pulih ya. Tapi tetap aja kita harus mendampingi dia. Sebabnya apa? Takutnya dia mengalami shock, kaget. Saat dia sadar, dia ingat, dia tenggelam, dia kaget, dia memiliki latar belakang jantung, penghentian jantung. Kalau sudah seperti itu, korban dibalikan lagi. Nah, itu. Nah, shock aja, enggak ada reaksi, diam aja gitu. Kita balikan lagi, kita cek lagi. Cek nadi. Ya, ini. Nah,
Oke, gimana jawabannya? Oh ternyata nadi tidak ada sampai tidak, langsung penekanan jantung lagi. Walaupun udah muntah, Gitu. walaupun udah muntah penekanan Nah kalau sudah muntah kata saya, terus ada itu mengalami shock, kaget, berhenti, kita tanya-tanya, nggak ngerespon, diam, udah dibalikan lagi, cek lagi korban. Kaki ke sini, ini lurusin aja. Oke, kita balikin aja pelan-pelan. Nah, sekaligus. Nah. Oke, kaki ini sebagai penopang standar, menahan jangan sampai liwat, dan tangan yang ini untuk menahan pipi bila ada kotoran atau debu. Ya, takutnya ada batu, ada apa, menahan pipi. Jadi muntahannya dia terus keluar. Nah, tadi perhatikan, dampingi dan ajak komunikasi kalau memang itu perlu. Kalau dia belum bisa ada kelihatan benar-benar pulih, jangan dulu dipaksakan ditanya, apalagi nanya yang macam-macam lah yang bikin dia pusing. Yang penting dia keluarkan dulu muntahannya. Karena kita menunggu medis, menunggu bantuan. Oke ya. Tim Community itu adalah suatu wadah yang kami sendiri dan saat ini sudah berada di bawah yayasan juga kami Yayasan Mitra Bayangkara Paripurna. Anggota baru 4 Pak. Yang ikut baru 4. Yang anggota kita sudah ada 50 orang yang respect terhadap penegakan hukum, Pak. Gitu kan, respect terhadap penegakan hukum, juga mereka cinta kepada negeri kita ini. Nah, kegiatan sampai saat ini mereka ini ikut dalam panitia vaksin. Ya. Nah, sekarang kalau setelah selesai vaksin, apalagi kegiatan kita kan gitu, Bang. Nah, kegiatan kita mungkin nanti terjunkan ke bencana alam, bencana banjir. Nah, ini baru pelatihan, Bang. Udah berapa lama? Ini baru angkatan pertama. Udah berapa bulan? Baru hari ini kita mulai. Oke. Keren. Nah, jiwa untuk menolong sesama itu luar biasa, bisa dalam bentuk apapun ya. Oke. Pelatihannya apa aja? Pelatihan rescue untuk kesehatan medis ya. Medis. Halo. Masih pada muda juga. Bisa tenggelam kamu. Ini ceritanya lagi nolongin orang ya. Bukan jadi penolong ya, soal yang ditolong. Jadi yang pelatihan yang mana aja? Itu berempat. Ala yang diputih ayo. Kita beli duit jembatan sarua warna. Ini yang nolong yang di tengah. Yuk. Yang di tengah yang hitam. Ini semuanya hitam, Pak. Ini namanya teknik streamline. Ya, satu orang ini yang bisa berenang, ini melindungi aslinya. Nah, anak aslinya di tekniknya gitu, kalau ada yang harus nyebrang tapi nggak ada yang bisa melindungi, taruh di tengah. Posisinya disimpan. Oh, yang di tengah yang nggak bisa. Ini yang nolong yang mana sih? Ini. Dua. Ya satu orang bisa berenang, dulu. Sampai 5. Jempolnya itu akan menahan. Makanya disebutnya steering line. Line-nya adalah ini, steering-nya adalah tali. Nah, ini kalau digoyangnya sama juga dengan arus random, arus acak. Nah, ini mereka sudah lakukan dengan baik. Benar, Pak. Kami sudah 40 tahun bidang water rescue. Jakarta Rescue. Gitu. Tidak ada Kalau bertiga, di laut pun juga demikian. kalau berdua Nggak bisa. harus bertiga. Bertiga lebih. Gini. Karena nanti yang main kaki dia. Kita akan Tenggelam kali, Pak. Enggak. Coba habisin kita lihat ya. Nah, Yang tarik kita tarik tambangnya. ya. Ya. Oke, berikut. Ya. Mau silakan. Ada WIP-nya ya. Ya, oke. Ya. Ya. Oke, sekarang satu orang, kamu yang badannya gede, siapa Mas?
Ya, kamu di depan sini. Ya, ini. Ya, bayangin deh. Pegangan. Nolong 4 orang. Ya. Jelas ya. Itu sederhana ngelihat itu aja. Nanti Anda kita mainkan di sini bisa langsung memainkan peranannya. Ya, ketika terjadi banjir, ikat yang kuat. Ya, Anda bisa tolong. Nanti kita mainkan yang ekstrim. Nanti ada yang ekstrim, seakan-akan ada ombak. Anda kita tarik, pegang kuat. Ini digoyang. Ya. Oke. Kalau ini lepas, korban semua hilang. Semua korban hilang. Gak boleh dilepas. Ya, kamu sebagai tumpuan ya, latihan kamu dulu. Oke, semua pakai rompi. Ya. Ikat aja, Le. Udah. Kurang dekat, Le. Ikat lagi. Kurang dekat, jangan kepanjangan. Satu orang dulu turun sampai semua, sampai ke sana, sampai ujung. Nah, dari ujung nanti balik lagi ke sini. Ya, tapi nanti ada jarak. Oke, saya coba contohin ya. Ada scroll, angkat korban, nanti ayo. Kapten siapa? Karis. Kapten Karis ya. Sama aja, depan belakang sama aja. Oke. Semangat Karis. Ayo Karis. Oke, Bang. Di atas duduknya. Karis kapten biar nggak dayung. Ada 3 orang, bentar terus. Karis kuat nggak dayung? Kuat ya. Nah ini gimana? Pas aja. Oke. Boleh. Semangat Bang Sekjen. Nah, tangannya di atas satu. Kakinya terserah mau gimana juga terserah. Penting enaknya gimana kakinya, posisi kakinya. Tangan di atas. Lihat Bang, tangannya. Nah, gitu. Oke. Kapten siap? Yuk. Hitung aja. Hitung aja. Hei, yang belakang, salah tangannya, selalu grip. Nah, tenang aja, udah tenang. Dayungnya nggak usah dinaikin, kamu belok kiri, belok kanan aja. Nah, hah? Ya, cakep. Itu yang kiri megangnya salah. Grip, ya, grip. Satu lagi, kiri dulu nih, lepas. Grip. Wah, kalau grip salah megangnya. Kalau nggak grip, nggak bisa kamu. Kamu naik, kalau berempat, hop, ini ada tangganya. Kamu gitu. Enggak, kamu gini. Persembahkan jiwaku. Hanya untuk satu Tuhanmu dan berikan semua ragamu. Ya, perhatikan saya. Kali lagi kamu megang ini, naik ke atas, pull up sama saya 50 kali. Main di perahu nggak main-main. Jelas? Grip! Lihat. Grip! Grip! Jelas? Kali lagi saya lihat push up sama saya 50. Mana gripnya? Oke, ya. Terserah kamu mau jarak mana aja megang grip, 4 bisa bermain. 3, 2, mulai. Yang kompak ah. Mau ke kanan.
harus Ya. Santai aja. Dayungnya masukin ke air. Oke. masih kuat nggak? Tanya, kuat nggak? Kuat nggak? Di perahu mah nggak ekstrim. Berisiko. Ya. Perahu siap ya? Siap. Harus istirahat ya. Cepat ya. Ya. Lompat bisa nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup. Mantap, MRC harus sanggup. Dulu. Di sini di acara perahu tidak ada terbaik paling cuma ada roll aja. Satu orang ini nanti anggap dia sebagai penahan perahu di atas. Ya, nanti ngangkat temannya. Boleh turun ya, yang nggak berenang. Jadi yang 3 orang ini nanti roll. Tadi kan rollnya dijelasin perpegangan rompi membelakangi jatuh. Ya, nanti instruktur dadan akan kasih tahu di sini. Nah setelah itu baru belajar mendayung bergantian. Siapa yang jadi kapten, yang penting upayakan si perahu itu lurus. Kalau nggak lurus juga, kapten yang ngasih komando. Karena katakan, ya, jangan terlalu cepat. Yang penting juga belajar lurus dulu. Karena untuk nanti evakuasi, otomatis fungsinya di kapten. Bisa belok kanan, belok kiri, lurus, nanti berdirilah. Yang penting pertama roll dulu, semua jatuh ke belakang satu orang. Setelah itu cara mengangkat korban. Nanti kita evakuasi. Ya, posisinya di perahu depan. Tahu kan? Ya, cukup. Terima kasih. Ada. Tahap kedua, mereka belajar untuk mengendalikan perahu. Bagaimana mengevakuasi korban dengan menggunakan alat, yaitu perahu. Kalau tadi menggunakan alat hanya tali. Yuk kita lihat. Untuk tahap kedua ini kita latihan untuk mendayung perahu. Jadi supaya kalau misalnya ada yang banjir jauh-jauh gitu, kita bisa ke sana naik perahu. Ini kita lagi belajar cara mendayungnya. Cara mendayung, satu tangan harus begini, satu tangannya untuk mendayung ke belakang. Jadi seperti itu cara mendayung. Depan, jalan, gantian, mundur. Ya. Yang udah lepas, oke. Masih kita persiapkan untuk membantu evakuasi korban banjir. Terus. Belakang. Ya, ke belakang, jalan. Jangan ragu, tarik itu kap. Oke. Yuk, kalau ada air besar jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Ya, mau aja langsung turun. Sini di sini langsung aja. Tambangnya aja langsung. Ayo nggak apa-apa. Ya, tunggu dulu. Jarak. Ya, pelan-pelan aja. Belakang nih. Ya, oke ya. Jarak. Yuk, oke, jalan dulu. Nah, kita di sini aja. Cepat. Ya, lepasin. Lepasin kakinya. Tarik yang. Ya.
Mantap Dava. Kayak gitu, benar-benar. Kakinya lemesin. Belakang kepala, belakang kepala. Tarik belakang kepala. Belakang kepala. Betul. Oke, tegak, gerak. Ya, tegak, tegak. Mundur satu langkah ke belakang. Ya, silakan duduk. Oke, saya evaluasi ya. Karisma dulu ya. Kamu kan tidak bisa berenang, tapi kamu mengendalikan perahu bagus. Ya, jadi kamu bisa, namanya tuh kamu stroke. Itu namanya stroke kamu tuh. Nah, Mas siapa nih? Dava. Mas? Dava. Umurmu berapa? 20. Badan kamu gede. Seharusnya kamu bisa jadi skipper. Belakang itu namanya skipper. Ini kamu cukup gini aja nih. Ini dayung. Ini perahu nih. Masuknya tuh segini aja. Kalau saya ke kiri, perahunya kemana? Nah, kalau saya ke kanan, gitu aja. Dan ingat, tangan harus grip. Kamu nih sering gini. Benar nggak? Benar nggak? Kamu masih bujangan. Wajar, kamu sih. Tapi di perahu karet nggak boleh. Ingat, ingat. Ya grip. Nah, terus kamu berenangnya pintar. Cakep berenangnya. Tapi begitu megang perahu, kamu nafsu. Ya, dia ke kiri, kamu ke kiri. Jadi harus lihat temennya. Oh, dia gerakannya ke kiri nih. Lihat punggung. Nanti ya, pada berikutnya latihan lihat punggung. Kalau dia ke kiri, kamu kanan. Kalau dia dayung, kamu diam. Kalau dia diam, kamu dayung. Begitu terus di perahu karet. Jadi jalannya perahu nggak kayak ular. Perahu harus lurus. Tapi berempat nih semangat. Bagus. Terutama Karisma. Tepuk tangan buat Karisma. Dia jadi stroke terus dia. Kalau jadi stroke terus, kamu jadi stroke beneran. Capek kan? Masa kamu ke kanan dia terus ngedayung. Kalau udah kamu ke kanan, yang lain diam. Jelas ya? Tidak apa-apa, karena ini baru pertama sudah bagus. Tepuk tangan. Masih mau latihan lagi nggak perahu karet? Mau. Minta beliin sama bos. Nanti saya sedang ngelatih. Ya, oke ya. Kiri. Semua. MRC. Hanya untuk negeri. Oke ya, minggu-minggu depan kalau udah ada perahu karet boleh panggil saya. Kita latihan di situ pagi hari sampai malam hari. Bisa lurus. Siap. Siap. Oke ya. Oke, sama-sama. Bagaimana pembina tanggapannya? Apa? Wah, ini luar biasa. Anak-anak muda yang milenial Karisma, itu luar biasa keren. semangatnya. Kamu keren. Ya, dan yang Tapi paling kamu berdua luar nafsu. biasa lagi, Pak Dianto Iya. di usia yang ke-60 Tenaganya tetap mau bagus. melatih anak muda. Tapi Maka hobinya- kalau anak muda nggak mau latihan begini, ikut kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat, sayang. Ikutin terus kegiatan kita. MRC Hadir. Izin Pak Rianto, bagaimana tanggapannya untuk MRC? Luar biasa ya. Ini usia 20 tahun baru pertama megang perahu karet. Ya, baru dilatih 10 menit udah bisa berjalan dengan baik. Ya, ini berkat instruktur kita Pak Edom. Sini Pak Edom. Nah, silakan Pak Edom memberi keterangan. Oke, terima kasih buat teman-teman dari MRC Depok ya. Sukses lah. Yang utamakan ada keberanian. Contoh sini. Yang ada kita nggak bisa berenang. Saya mau nguji, kasih enak tadinya sih kan. Saya mau Pak, walaupun sebenarnya hatinya dia nggak mau. Sebenarnya di dalam inti itu kan tim. Jadi ada teman kita yang mampu lindungi teman kita yang kurang. Baik itu dalam perjalanan ataupun dalam evakuasi, semua saling memenuhi. Ada satu kekurangan tetapi kelebihan. Karena kita tim, bukan berbicara perorangan. Jadi tim MRC ini kedepannya akan lebih bagus lagi. Oke, siap? Siap. MRC. hadir untuk negeri. MRC. Hadir untuk negeri.
Agri. Tutorial, tapi aturan yang memang harus dilakukan sebelum kita melakukan pelatihan yang berikutnya. Tadi sebelum sesi kedua ini harus ngapain aja deh? Harus dilakukan. Pakai odol ke seluruh tubuh biar kalau misalnya nyemplung kan nggak tahu itu kotor apa ini. Odolnya masih sisa tuh kayaknya. Pakai odol biasa atau memang odol khusus? Pakai odol biasa. Odol biasa ya. Seluruh badan. Fungsinya apa tadi? Bisa bilang. Fungsinya biar nanti kalau misalnya ada cacing-cacing gitu atau lain biar nggak gatel lagi. Melindungi kita ya. Mungkin dibilas dulu atau setelah dibilas atau? Pertama dibilas dulu pakai air, setelah rata air baru kita odol supaya nggak ada kuman lah, nggak lengket kan odol lengket dulu. Luar biasa. Itu dulu. Lagi ya, Mbak. Ayo. Makasih banyak. Tunggu pelan Pak. Mercy. Hadir untuk